Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'du. Kawan-kawan, hari ini Minggu tanggal 8 Juni saya habis pergi ke perbatasan Desa Muncung dan Kronjo. Seperti yang sempat viral, inilah kondisi sungai di Desa Muncung, perbatasan Muncung dan Desa Kronjo. Seperti inilah, di mana sungai ini tadinya lebarnya 20 meter, ada yang 20 meter lebih. Total panjang sungai hampir mencapai 2 kilo. Nah, namun ketika rakyat bergerak, warga bergerak, kemudian sungai yang tadinya diuruk dibuka kembali oleh pihak PIK. Namun saya masih menganggap ini drama ya. Kalau kawan-kawan lihat itu di samping sungai kecil itu ada tanah yang menumpuk. Itu tadinya habis urugan. Jadi tadinya diuruk total, tujuannya seperti yang saya sampaikan, agar empang-empang di sekitar itu tidak produktif. Lalu dengan terpaksa petani dan warga menjual empang dengan harga semurah-murahnya. Nah, ini hampir lebar sungai tadinya sebesar itu. Jadi kemudian diuruk, karena di demo dibongkar lagi, tapi dibongkarnya hanya beberapa meter. Ini harapan kami kepada pemerintahan pusat. Ini tidak hanya tentang warga Muncung, ini juga sudah merongrong bangsa kita. Ini adalah simbol kezalimannya PIK terhadap negara dan terhadap rakyat. Jadi sebenarnya PIK 2 tidak hanya jahat terhadap rakyat, tapi juga terhadap negara. Dan negara, pemerintahan dibuat tidak berkutik seolah-olah menghadapi saudara aguan ini. Ini kalau rakyat yang melakukan ini, warga atau pengusaha kecil, langsung dijeblosin ke penjara ini. Saya bingung, apakah masih ada hukum di negeri ini, masih ada keadilan? Nah, itu saya geser nih ya. Tuh, tadinya lebar itu 20 meter, sekarang hanya beberapa meter. Nah, di bagian ujung video ini saya akan perlihatkan tidak hanya sungai kawan-kawan yang diuruk, tapi juga tanah bengkok. Nah, tanah bengkok ini sudah masuk Desa Kronjo. Di bagian ujung video ini, lihat kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi sungai kami, sungai rakyat, sungai warga. Di bagian ujung saya pun akan sertakan liputan saya di Plang ya, sampai sekarang per hari ini Minggu 8 Juni ini masih ada plang milik pemerintahan Desa Kronjo, tapi sebagian empang tersebut sudah diuruk tanah. Nanti di bagian ujung video ini ya. Ini saya pelan-pelan meliputnya ini. Harusnya saya merekam ini sampai ujung sungai, namun kondisi angin besar, kedua sinyal. Jadi bukannya kita tidak ingin menunjukkan sampai ujung, karena memang kondisi signal ya. Kebetulan drone-nya juga tidak terlalu canggih. Nah, ini perbatasan Muncung dan Kronjo. Ujung urugan itu adalah perbatasannya. Nah, nanti di sini ada sungai nih, perbatasan Desa Kronjo dan Muncung. Oke, kita dekatkan lagi ya kawan-kawan. Nah, kemarin terjadi kericuan itu di sini kawan-kawan, di titik ini, di ujung ini. Yang waktu itu sempat saya dijorogin ya, didorong itu. Nah, ini daerah Kronjo ini. Ini tanah bengkok. Tanah bengkok, kalau bahasa umumnya tanah negara, milik rakyat, yang dikelola negara, yang harusnya ini fungsinya untuk rakyat, untuk warga, tapi sekarang sudah diuruk sebagiannya. Sudah diuruk. Untuk keterangan lebih lanjutnya, video saya yang akan menjelaskan di bagian akhir ini. Pak Prabowo, seberapa berharga punya martabat negara Anda, negara kita semua? Lihat aset pemerintah Desa Kronjo tuh. Di belakangnya tanahnya sudah diuruk tuh Pak Prabowo. Bapak polisi, Bapak TNI, masihkah negeri ini memiliki harkat martabat, wibawa, kedaulatan? Tuh, yang kemarin berargumen mau menggusur warga karena alasannya tanah rakyat yang dikelola negara. Nih tanah rakyat yang dikelola negara tuh. Sudah diuruk tuh.
Di satu sisi ditempati warga, digusur atas nama tanah yang dikelola negara atau tanah negara. Di sisi lain, lihat itu. Ya inilah para investor bank ini ya, bank saatnya biar Pak Prabowo yang nambahin lah ya. Gitu Pak Prabowo, mengabarkan dari Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Tangerang, perbatasan Tangerang Serang, Pak Prabowo. Negaramu Pak Prabowo sedang diinjak-injak oleh si Aguan Plongo.